Yesus naik ke surga. Jadi ada beberapa peristiwa penampakan Yesus sebelum dia naik ke surga. Yesus masih ada selama 40 hari. Tidak singkat, cukup lama, 40 hari. Dan selama 40 hari itu Yesus menggunakannya untuk bertemu dengan murid-muridnya, menyampaikan pesan-pesan khusus yang harus mereka pahami. Dan pagi ini saya mau berbicara tentang penampakannya yang terakhir. Matius 28 ayat 16. Dan sebelum murid dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita tambahkan Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Itulah cerita penampakan Yesus yang terakhir. Sebelum beliau naik ke surga, ia sempatkan makan bersama dengan murid-muridnya. Apakah yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga? Minimal ada 4 pesan Yesus, atau saya menyebut dalam tulisan ini pengumuman yang disampaikan oleh Yesus. Ini penting bagi gereja Tuhan untuk terus dilanjutkan, dipahami dan dipercayai sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena inilah yang harus diketahui sekaligus dilakukan oleh umat percaya sepanjang zaman. Yang pertama ada di ayat 18 pasal 28, dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yang pertama disampaikan Yesus adalah mengumumkan tentang kembalinya otoritas yang dimilikinya kepadanya. Waktu dia turun ke salib, waktu Yesus turun untuk disalibkan, ia meninggalkan seluruh kemuliaannya. Alkitab berkata dalam bahasa aslinya bergnosis, mengosongkan diri. Semua kekuasaan yang melekat pada dirinya
dilepaskannya, lalu dia turun ke bumi mengambil rupa seorang hamba. Dan setelah kebangkitannya, kuasa kemuliaannya dikembalikan kepada Kristus. Maka pada waktu dia hendak naik ke surga, dia memberitahu kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku sekarang, telah diberikan kepadaku oleh Bapa. Dialah penguasa di langit di atas dan di bumi di bawah dengan segala isinya. Tuhan yang punya otoritas di surga dan di bumi. Pegang itu baik-baik. Tidak ada yang berkuasa di bumi lagi. Kalaupun bumi jatuh ke tangan iblis, tetapi kedaulatan yang berlaku atas langit dan bumi ada di tangan Kristus. Kita harus bersyukur atas kebenaran ini. Tuhan yang mempunyai otoritas di surga dan di bumi. Ada kata yang dipakai yang menjadi perhatian, segala, bukan sebagian, segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada yang tersisa. Semua dalam otoritasnya Tuhan. Saya ulangi, pahami ya. Waktu Yesus turun ke bumi untuk disalibkan, dia bergnosis, kata Alkitab. Artinya dia lepaskan semua hak-haknya, hak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hak berkuasa atas alam semesta. Tuhan lepaskan. Dia ambil rupa seorang hamba. Jadi yang disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus. Sebab ada banyak orang sering membuat gurauan yang pikirnya lucu. Waktu Yesus di bumi yang dianggap adalah Allah yang Tritunggal. Siapa? Sekarang Allah di surga. Berarti surga kosong. Itu gurauan yang tidak lucu. Allah kita Allah Tritunggal. Dan bukan itu saja. Yang disalibkan itu, yang mati itu bukan Allah, tapi kemanusiaan sejati dari Kristus. Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Maka yang disalibkan itu ialah kemanusiaannya yang sejati. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, maka semua keallahan yang melekat pada diri kemanusiaannya dikembalikan oleh Bapa. Dan itulah sebabnya dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hak duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Allah yang berkuasa dikembalikan. Maka setelah kebangkitannya dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan takuti apapun. Kalau kita beserta dengan Tuhan, tidak ada makhluk apapun yang bisa mengganggu kita. Itulah sebabnya saya selalu ingatkan dan tekankan, tolong setiap jam doakanlah doa Bapa kami. Itu akan menolong engkau terlepas dari percobaan. Itu yang menolong engkau terpelihara sempurna. Itu yang menolong kerajaan Allah turun di atas kita. Setiap jam kita membuat pengakuan itu. Doa Bapa kami mengembalikan kita ke hadirat Tuhan. Doa Bapa kami
memposisikan kedaulatan Tuhan ada di atas kita. Iblis tidak ada kuasa untuk mengganggu. Pencobaan tidak ada kuasa untuk merusak. Pada waktu kita berdoa, doa Bapa kami, pengakuan kita atas semua yang diajarkan oleh Kristus, mengembalikan kita, memposisikan hidup kita selalu berada di bawah otoritas ilahinya Tuhan, mengembalikan kita kepada jaminan berkat secukupnya di dalam hidup kita, mengembalikan kerajaan, kuasa, kemuliaan Allah menaungi kita, mengembalikan kerajaan Allah turun dan berkuasa dan kehendaknya yang jadi di dalam kita. Saya percaya hanya gereja kita, saya belum pernah baca dalam tulisan siapapun ada gereja yang kontak dengan surga setiap jam dengan doa Bapa kami. Mari kita buat itu menjadi keunggulan jemaat ini, keunggulan ilahi. Mungkin kita tidak cukup baik berdoa dengan cara yang lain, tapi kalau cuma menghafal doa kami dan berdoa dengan doa Bapa kami secara sungguh-sungguh, pasti kita bisa melakukannya. Saya pernah bersaksi tentang kuasa doa Bapa kami. Lalu mereka akhirnya beberapa orang ikut mempraktekkan doa Bapa kami setiap jam. Dan beberapa di antara mereka yang mempraktekkannya datang kepada saya dan mengatakan, apa yang Pak Kurning ajarkan sungguh berkuasa. Bahkan ada yang memberikan saya persembahan kasih. Beliau bilang, ini saya dapat dari Bapak. Saya tidak pernah diajar oleh kepala saya tentang ini. Maka saya berterima kasih ke Pak Kurning saja. Saya mohon semua pemuda-pemudi, semua orang tua, hafalkan doa Bapa kami. Atur di handphonemu peringatan untuk berdoa doa Bapa kami setiap jam. Itu doa yang paling hebat. Itu dari mulut Yesus saja. Seperti 10 hukum Taurat. Itulah firman yang terbaik di seluruh perjanjian lama. Kenapa? Karena itu ditulis tangannya Tuhan sendiri. Menurut Musa yang menulis 10 hukum Taurat itu, Tuhan Allah di Gunung Sinai disaksikan oleh Musa. Dan pulpennya itu jarinya sendiri, tidak pakai alat bantu yang lain. Jarinya Tuhan sendiri menulis 10 hukum Taurat itu. Itu mestinya penting. Itu istimewa. Sama dengan doa Tuhan Yesus. Ada doanya Musa, ada doanya Elisa, ada doanya nabi-nabi lain. Tetapi doa Yesus pasti jauh lebih penting. Lakukan itu. Pengumuman atas kembalinya otoritas itulah yang pertama ditinggalkan Yesus sebelum naik ke surga. Pengumuman yang kedua yang disampaikan oleh Yesus, naikkan sedikit, di ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengumuman akan amanat agungnya Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu tugas
tidak bisa dihindari oleh gereja. Untuk itu kita ada di dalam dunia. Makanya di dalam doa Yesus di Yohanes 17, aku tidak minta engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi aku minta supaya engkau melindungi mereka. Untuk apa Tuhan melindungi kita? Supaya kita memberitakan Injil, pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya mohon ini menjadi perhatian penting bagi gereja kita. Hal memenangkan jiwa sangat mutlak, bukan untuk sekedar menambah jumlah jemaat. Makna utamanya bukan memenangkan jiwa supaya jumlah jemaat bertambah. Ya, itu bagian. Tetapi titik utamanya adalah jiwa harus diselamatkan. Untuk itulah Yesus membayar harga yang begitu mahal, mati di Golgota. Tidak ada harga yang lebih mahal dibayar Yesus selain menyelamatkan jiwa. Ialah dengan turun ke dunia ini menjadi juru selamat. Kepada jemaat yang saya kasih, mohon perhatikan ini. Lihat sekelilingmu, lihat keluargamu. Ini bukan cerita agama. Waktu Nuh berkhotbah tentang air bah, dianggap Nuh itu seperti berlelucon, dianggap seperti cerita dongeng. Baru setelah peristiwa bah terjadi, mereka semua menyesal. Jangan besok kita menyesal di surga setelah melihat saudara-saudara kita, keluarga kita, andai tolan kita ada di neraka. Jangan dianggap ini hanya karena Alkitab mengatakan mesti diomongkan, bukan. Ini mutlak, sebab tidak ada jalan keselamatan kecuali Yesus. Maka Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Terutama keluarga kita sangat penting. Terlalu sering kita takut tersinggung daripada mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Kita takut mereka marah, kita takut mereka tersinggung, kita takut hal-hal yang tidak perlu kita takutkan. Lebih menakutkan kalau mereka sampai ke neraka. Jadi tolong, Bukit Sion, mari kita menjadi jemaat yang turut kehendak Allah, menjadi gereja yang gemar memberitakan Injil. Bawa jiwa kepada Tuhan. Jangan berhenti. Mungkin lelah, mungkin menghabiskan waktu, ya, tapi itulah bagian dari tugas panggilan kita menjadi orang percaya. Yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus paling terakhir sebelum kenaikannya ada di ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pengumuman yang ketiga tentang
penyertaan Tuhan. Murid-murid bingung. Waktu Yesus berkata, aku akan kembali ke surga. Mereka bingung, mereka gelisah, karena mereka pikir Yesus tidak lagi menyertai mereka. Karena selama 3,5 tahun mereka hidup bersama dengan Yesus, makan bersama, melayani bersama. Tapi tiba saatnya Yesus akan naik ke surga. Dan waktu murid-murid mendengarnya, mereka gelisah. Maka Yesus bilang, jangan gelisah hati. Aku masih tetap menyertaimu, kata Tuhan Yesus. Bagaimana ini terjadi? Kalau Yesus tidak naik, penyertaan Tuhan hanya ada pada orang-orang tertentu di timur sana, di Israel sana. Karena Yesus hanya ada secara jasmani terbatas. Bagaimana penyertaan ini bisa berlaku kepada semua umat percaya di seluruh bumi melalui Roh-Nya? Maka dia berkata, adalah lebih baik bagiku pergi supaya penghibur itu turun atasmu. Sekarang Roh-Nya menyertai kita semua. Ada 2 hal yang perlu dicatat dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama itu penghiburan, kekuatan, sukacita, karena dia jaga kita siang dan malam selama 24 jam. Bersyukur kau tidak pernah sendiri. Mungkin ada di antara kita, maaf, yang sudah yatim piatu, lalu merasa dirinya tidak punya siapa-siapa. Kau keliru. Bapa di sorga ada bersamamu siang dan malam, setiap waktu, di mana saja kau berada. Tuhan ada bagi kita. Tuhan menjagai kita. Itu anugerah, itu penghiburan. Tetapi sisi lain itu peringatan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan Maha tahu akan semua hal yang kita lakukan dan yang kita pikirkan. Jangan sembarangan hidup, karena Tuhan tahu. Dia tahu kita hendak apa, untuk maksud apa. Penyertaan Tuhan satu sisi anugerah, tapi satu sisi peringatan. Bersyukur kalau Tuhan menyertai. Dia akan menolong kita waktu kita tidak mampu. Dia menghibur kita waktu kita susah. Dia menyediakan yang kita perlu kalau kita kekurangan. Itulah penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya Daud berani berkata, aku tidak takut sekalipun dalam lembah kekelaman, karena Engkau menyertai aku. Jadi tidak ada yang harus ditakutkan, karena ada penyertaan Tuhan. Maka kita percaya Tuhan itu Immanuel, imanen. Enggak seperti agama-agama lain. Tuhan itu transenden, jauh di sana, di belakang langit biru sana, tidak tergapai. Kalau saudara ke Israel dan kita menyaksikan orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, wajib siapapun yang berdoa di tembok ratapan harus ada tudung kepala. Lihat kebiasaan agama lain, harus ada penutup kepala. Entah setelapak tangan ini pun harus ditempel. Itu punya makna. Itu tidak asal-asalan. Semua agama, Katolik lihat, Romo saja pakai tempelan di sini. Ustadz sama
artinya apa? Itu untuk mengatakan Allah itu sangat maha kudus, sedangkan kita ini umat berdosa. Ada jurang yang harus dijaga. Kita tidak boleh sembarangan menghadap Tuhan Allah yang maha kudus itu. Harus ada pembatas seperti dibiasakan Ibrani untuk ruang kudus dan ruang maha kudus, tidak boleh sembarangan. Nah, membatasi kekudusan Allah dengan keberdosaan manusia ditunjukkanlah dalam lambang tutup kepala. Itu makna dari semua tutup kepala orang agamawi. Manusia tidak boleh sembarangan bertemu Tuhan yang kudus itu. Kita orang berdosa, tapi syukur kepada Yesus, pemisah itu sudah dibatalkan pada waktu kematiannya. Tirai itu sudah terpecah, terbelah dua, kata Alkitab. Bersyukur, penyertaan Tuhan bukan sekedar janji, itu mutlak, betul, nyata. Jadi jangan takut. Bersyukur engkau kenal Yesus jauh lebih cepat dari orang-orang lain. Ini yang disebut anugerah itu, yang seharusnya kita tidak dapat, tapi kita dapat bagian. Itulah anugerah itu. Bersyukur kepada Tuhan. Ada pengumuman kembalinya otoritasnya, pengumuman tentang amanat agung. Ketiga, pengumuman tentang penyertaan Tuhan. Yang terakhir, di Kisah Rasul 1 ayat 5 tadi dikatakan, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pengumuman akan adanya baptisan Roh Kudus. Ada pemberian Roh Kudus bagi gerejanya. Ini bukan bicara soal warna teologi, tapi ini pengalaman yang harus dialami oleh semua orang percaya. Allah kita Tritunggal. Apa kaitannya dengan pengalaman sebagai orang percaya? Kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Kita dilahirkan menjadi orang Kristen. Kita percaya Roh Kudus, kita dapat menerima baptisan Roh, penyertaan Roh, kepemimpinan Roh, kuasa Roh. Kita mengalaminya secara pribadi. Ada otoritas khusus yang diberikan kepada Roh untuk memberikan kita kuasa. Di satu Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kita percaya Yesus, saya ulangi, kita diselamatkan, kita lahir baru, kita menjadi anak Allah, kita menjadi penghuni sorga kelak. Tetapi percaya kepada Roh Kudus, kita menerima kuasa, kita menerima penghiburan khusus, kita menerima berkat-berkat Roh Kudus. Yang terakhir, kita punya Allah Bapa. Apa pengalaman yang bisa kita nikmati? Nanti kita akan bertemu muka dengan muka di sorga bersama Bapa. Pemahaman kebenaran ini tidak asal, itu punya makna.
kuasa, hanya percaya kepada Yesus seperti kuasa yang diberikan oleh Roh. Di dalam Yesus ada kuasa, tetapi kuasa yang seperti diberikan Roh kita tidak jumpai di dalam Yesus. Ada kuasa yang berbeda yang diberikan oleh Roh kepada orang yang dibaptis dengan Roh. Ini pengumuman, jangan dianggap ini sederhana. Maka sebagai orang percaya, alami pengalaman di dalam Yesus, alami pengalaman di dalam Roh, dan nanti alami pengalaman di dalam Allah Bapa. Sisi lain penjelasannya, Allah Tritunggal, Allah Bapa di atas kita, Allah Yesus menyertai kita, Allah Roh Kudus ada di dalam kita. Tidak ada pemahaman iman sehebat itu dimanapun. Jadi Yesus menyertai kita, Immanuel namanya kata Alkitab. Tapi Yohanes 14 ayat 20 berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi waktu orang Kristen hidup di dalam dunia, lihat, saya kasih gambaran ini. Waktu kita hidup beraktivitas, Allah Bapa berotoritas atas kita dari atas, menaungi kita, melindungi kita, melihat kita, menatap kita. Dan di saat yang sama Tuhan menyertai kita kemana saja kita beraktivitas. Di waktu yang sama Roh Tuhan di dalam kita mengajar kita, mengingatkan kita, membimbing kita, memberikan kita kuasa. Perkataan kita penuh kuasa, hidup kita penuh dengan kuasa ilahi. Itulah yang kita pahami, yang diajarkan Alkitab tentang Allah yang Tritunggal. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa mesti dibaptis Roh Kudus? Bukankah waktu kita menerima Yesus, kita sudah menerima Roh Kudus? Iya, dalam sifat keallahan yang Tritunggal. Kalau kita terima Yesus, kita terima Bapa, kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus. Tetapi bukan soal menerima saja. Masih ada pekerjaan-pekerjaan lain dari kepribadian Allah Roh Kudus, kepribadian Allah Yesus, dan kepribadian Allah Bapa. Inilah pengumuman yang disampaikan Yesus sebelum naik ke surga yang terakhir. Dia berkata, segala kuasa di surga sudah kembali kepadaku. Jangan takut. Maka Roma berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan Yesus. Dia mengatur semua. Baca Alkitab. Sampai kepada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh manusia dilakukan Allah, dan Alkitab menyaksikannya. Tiap hari saya hidup dengan Alkitab. Hampir tiap jam saya tidak pernah lepaskan Alkitab. Paling istirahat 5 menit, baca lagi. Istirahat 5 menit, baca lagi. Dan saya sudah baca 3 putaran Alkitab sampai hari ini
sejak Januari. Januari sampai Mei saya sudah selesai 3 putaran. Sekarang putaran keempat di kitab Ester tadi pagi 5 pasal. Hanya untuk memberitahu apa yang saya katakan ini sungguh diilhami oleh Alkitab. Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, dia umumkan amanat agung. Mari selamatkan jiwa. Itu tugas kita. Jangan mengelak sebelum terlambat waktunya. Saya sudah pernah katakan, 1 kali pintu anugerah itu akan tertutup. Jangan ditunda-tunda. Sebelum tertutup, mari selamatkan jiwa. Pengumuman yang ketiga tentang janji penyertaan Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan itu. Ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan menjaga kita. Pengumuman yang terakhir oleh Yesus adalah pemberian Roh Kudus bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati. Cermati itu. Cerita-cerita tentang yang terjadi di antara Yesus dan murid-muridnya adalah bagian yang harus kita teladani, kita hidupi, kita lakukan. Itu bukan cerita yang harus dikenang sekedar kenangan saja, tapi ada makna-makna yang ditinggalkan oleh Yesus untuk gerejanya sepanjang masa. Tuhan membebaskanmu. Itu pesan Tuhan. Tuhan menolongmu. Tuhan sudah melepaskan kita semua dari segala sesuatu yang buruk. Itu tadi yang kita dengar pesan Tuhan. Tuhan membuat kau sehat-sehat saja. Tubuh, roh, dan jiwamu terpelihara sempurna di dalam